Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratan muhtaramin, para jemaah sekalian dimanapun saja berada, pada pagi Jumat yang cerah ini saya akan membacakan nasihat dari sahabat Nabi yang terbaik, yakni Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang saya kutip dari kitab Nasaihul Ibad, berkaitan dengan madmumahnya, tercelahnya orang yang pelit. Orang pelit ini jelas tidak baik. Kita lakukan sendiri ya tidak baik untuk diri kita, dan orang lain juga tidak nyaman dengan kebakhilan itu, kepelitan itu. Makanya orang baik, ahli surga itu ya dermawan, suka memberi, suka membantu, suka berbagi. Itu sikap daripada orang-orang yang baik, ahlul jannah, ahli surga itu seperti itu. Dan tokoh-tokoh besar yang sukses di segala bidang itu ya mereka adalah yang dermawan, yang suka memberi. Saudara-saudara sekalian, apa sih tidak baiknya orang yang pelit itu? Bahayanya orang yang pelit itu? Beliau, Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, pernah menyampaikan begini: Al-bakhil la yakhlu min ihdas sab'i. Orang bakhil itu tidak akan lepas dari salah satu 7 hal ini. Dia pasti kena dia. Jadi orang bakhil itu adalah orang yang tidak mau berbagi kepada orang lain. Dia punya harta, dia punya kekayaan, dia punya kemampuan, dia tidak mau berbagi kepada orang lain. Itu namanya bakhil. Salah satu 7 hal yang dapat merusak dan negatif ini apa saja? Yang pertama, imma ayyamuta wa yarithuhu man yubaddilu. Yang pertama, dia akan segera mati. Kalau sudah mati, akhirnya hartanya itu akan jadi rebutan ahli warisnya. Itu yang pertama. Tiba-tiba mati, hartanya banyak, kekayaannya banyak, dan kemudian seperti orang kesetanan kerakusan itu, ahli warisnya pada berebut. Berebut untuk apa? Ya untuk digunakan kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, sesuatu yang tidak diperintah oleh Allah. Itu yang pertama. Akhirnya apa? Ya akhirnya hartanya tidak bermanfaat, bahkan bisa membantu kemaksiatan orang lain. Gara-gara pelit. Makanya hati-hati, jangan pelit kita. Paling tidak, pesan saya, kewajibannya dikeluarkan. Zakatnya 2,5% dikeluarkan. Jangan sampai ditelan semua itu harta. Kita makan durian saja dibuang kok kulitnya, dibuang bijinya. Makan buah apapun, makan mangga, kulitnya dibuang, bijinya dibuang. Bahkan kita masuk makanan itu ke dalam perut kita, ya tidak diserap oleh tubuh semua, ada yang jadi kotoran, nantinya ada yang dibuang. Yang nomor 2, para jemaah sekalian, au yusallitullahu alaihi sultanan jairan wa ya'khudhahu ba'da tadlili nafsihi. Atau Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pemimpin yang zalim, ya pemimpin-pemimpin yang jahat, kemudian merampas hartanya. Harta kita yang bakhil-bakhil itu dirampas. Setelah dihina, dihukum. Kalau di Indonesia ditangkap sama KPK, kepolisian, hartanya disita. Karena apa? Karena pelit. Ini kemungkinan yang kedua. Makanya jangan pelit. Ini kan banyak itu. Kita lihat. Setelah dia menumpuk harta, kemudian dia tidak berbagi kepada orang lain, ya kemungkinan yang kedua, hartanya itu akan dirampas oleh pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang jahat.
Setelah dia dihina, dihukum, penjara, hartanya disita. Aw yuhayyiju syahwatan tufsidu alaihi malahu. Yang nomor 3 kemungkinannya adalah kalau dia pelit, hartanya itu akan mendorong, menggedor dia syahwatnya, sehingga dia senang melakukan hal-hal yang dapat merusak harta, main judi lah, main perempuan lah. Akhirnya apa? Akhirnya dihabiskan dia uang untuk kepentingan-kepentingan belanja hawa nafsu. Ada kan begitu? Banyak. Jangan dikira tidak ada. Banyak contohnya. Jadi kemungkinan yang ketiga orang pelit itu akan ditimpa semacam ini. Dia punya uang, dia punya ide akhirnya untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat, mengikuti nafsunya, main judi lah, main perempuan lah. Alhamdulillah ya. Aw yabdu lahu ra'yun fi bina'in aw imaratin fi ardi kharabin fayadhhabu fihi maluhu. Atau dia punya ide, nomor 4 ini kemungkinannya. Punya pikiran, dia investasikan uangnya untuk membangun proyek-proyek, rumah-rumah, usaha-usaha, di mana dia bangun di tempat, di bumi, yang katakanlah bumi itu tidak menguntungkan. Tidak ada guna. Tidak ada prospek. Akhirnya rugi. Itu gara-gara apa? Gara-gara pelit. Dia punya uang, akhirnya uangnya mau dikemanain ya? Akhirnya pikirannya itu, oh saya investasi lah, beli tanah lah, beli rumah lah. Beli tanah, beli rumah, kemudian dia bangun misalnya, nggak laku. Dia bangun, nggak laku, nggak ada gunanya. Nah, ini kenapa kok bisa begitu? Ayo, bagi para pengusaha-pengusaha ini, kenapa saya kok begini ya Pak Kiai? Jawabannya sederhana, mungkin Anda itu pelit. Makan durian sama kulitnya. Makan salad sama bijinya. Keselak lah. Ya. Au yusibu lahu nakabatun min nakabati dunya min gharaqin aw haratin aw sariqatin wa ma asbaha dzalika. Kemungkinan selanjutnya kalau dia pelit adalah dia akan tertimpa satu musibah. Misalnya tenggelam lah, kebanjiran lah, kebakaran lah, atau dicuri. Kena makan ulat itu tanamannya, atau kena hama, tikus, akhirnya ludes. Makanya ini akibat orang yang pelit ya semacam itu. Terus bagaimana ya Pak? Ya, jangan pelit lah, jangan pelit. Berbagi ya, berbagi. Dermawan. Jadi orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, disenangi orang. Nah itu kan. Itu yang jelas orang-orang yang dermawan. Tapi kalau orang pelit ya sebaliknya, dekat dengan neraka, dibenci sama manusia, dibenci sama Allah. Yaitu orang pelit. Allahumma shalli ala Muhammad ya. Jadi enggak ada untungnya orang pelit. Au yusibuhu illatun da'imatun fayunfiqu ma lahu fi mudawatiha. Atau kemungkinan selanjutnya orang pelit itu di akhir hidupnya akan terkena penyakit yang enggak sembuh-sembuh. Dia berobat ke sana, berobat ke sini, uangnya dihabisi untuk beli obat, untuk ke dokter. Habis uangnya. Mengapa? Karena pelit. Makanya benar kalau dikatakan dawu mardhakum bis sadaqah. Obati penyakitmu itu dengan sedekah. Karena kemungkinan kita itu pada waktu jaya lupa bersedekah, lupa berbagi. Akhirnya yang terjadi ya seperti ini. Berbagi beli dokter, berbagi beli obat. Alternatif ke sana kemari. Habis duitnya, habis. Allah la ilaha illallah. Aw yudfinuhu fi mawdi'in minal mawadi' fayansahu fala yajiduhu. Atau dia akan tanam, dia simpen uangnya di satu tempat. Setelah disimpan, dia lupa atau dia mati, akhirnya hartanya nggak ada yang tahu.
Di mana disimpan sama bapak dulu, nggak ada yang tahu. Akhirnya jadi harta karun. Atau dia taruh di bank, akhirnya lupa, keluarganya nggak tahu. Saking peliknya, keluarganya nggak tahu dia punya investasi, punya tabungan, punya deposito. Akhirnya tertanam di sana. Sampai matinya nggak ada yang tahu. Bisa jadi, bisa. Kalau dulu kan emas dilempar ke sumur. Emas itu ditaruh, dipendem. Kemudian dia mati. Akhirnya nggak ada yang tahu keluarganya. Ya udah hilang begitu saja, angus. Gara-gara pelit. Gara-gara ini 7 hal ini yang mungkin terjadi bagi orang. Makanya para jemaah sekalian, jangan sampai kita menjadi orang pelit. Ya contohnya orang yang tidak pelit, siapa orang yang baik? Ya, pertama tentu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya pada saat bulan Ramadan, ya Allah. Beliau itu kalau bersedekah seperti angin yang berhembus kencang. Begitu. Ya tentu para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ya. Dan para tabi'in, para ulama-ulama setelah kita. Ini yang saya tahu misalnya Gus Dur. Gus Dur itu kalau datang tamu salaman kepada beliau ngasih uang, itu uangnya nggak tahu belum nyampe ke siapa sudah kasih kepada tamu-tamu yang lain. Sering itu ada cerita semacam. Dan rata-rata orang yang hebat di bidang masing-masing. Apakah dia politisi, apakah dia pedagang, pebisnis, kiai, ulama, atau tokoh siapapun, Anda perhatikan. Tokoh siapapun, rata-rata mereka itu adalah orang yang dermawan. Berbagi. Itu catat itu. Jadi kalau sampean ingin jadi orang yang mulia, jadilah orang dermawan. Tawaddu bi athwabis sakhai. Berbajulah kamu dengan baju kedermawanan. Roman, suka memberi, suka membantu, suka berbagi. Pakai itu. Tawaddu, tutupi hidupmu itu dengan semacam itu. Fa innani ara kulla aibin fasakhau ghita'uhu. Aku melihat orang itu punya aib, punya kekurangan. Tapi bisa tertutupi dengan sebab dermawan. Banyak ceritanya orang mohon maaf. Kelakuannya nggak benar sana sini ya. Tapi di kampungnya berbagi dia. Ya akhirnya tertutupi dengan dermawannya itu. Tawaddu bi athwabis sakhai fa innani ara kulla aibin fasakhau ghita'uhu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagilah dengan apa yang bisa kita miliki. Kalau dasarnya memang orang itu dermawan, tidak pelit, dia akan melakukan apa yang bisa saya berikan. Memang harus mengedepankan itu, Pak. Hidup ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu, mengabdi dulu, baru nanti memohon kepada Allah. Jadi tiap hari pertanyaannya, apa yang bisa saya berikan? Itu. Apa yang bisa saya bantu? Itu harus dikembangkan. Itu rata-rata cara berpikir tokoh yang besar dalam segala bidang. Ini yang dikedepankan. Bukan pertanyaan saya dapat apa, itu orang biasa itu, Pak. Tapi tokoh yang hebat itu akan berpikir, hari ini saya bisa memberi apa? Saat ini apa yang bisa saya berikan? Demikian. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'duna fid dunya awsuna bil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra